Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Selain kasus gaya hidup mewah, Kementerian Keuangan kembali disorot. Ini terkait dengan temuan dugaan transaksi janggal oleh PPATK senilai 300 triliun rupiah. Ada perubahan pernyataan, Menko Polhukam sebelumnya menyebutkan bahwasanya transaksi itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Rilis dari PPATK kemarin ini menyebutkan bahwasanya transaksi itu bukan korupsi, tetapi tindak pidana asal kepabeanan dan juga perpajakan yang ditangani oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu Irjen Kemenkeu di kesempatan yang sama mengatakan bahwasanya transaksi ini bukan TPPU. Nah, perbedaan ini tentunya yang menimbulkan pertanyaan dan juga kebingungan di tengah masyarakat yang tentunya saat ini menjadi sorotan. Isu transaksi janggal 300 triliun rupiah ini tentunya ini menjadi momentum bersih-bersih tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga di kementerian, lembaga dan juga instansi pemerintah lainnya. Nah, seperti apa sebetulnya upaya dari bersih-bersih terhadap pejabat nakal ini kita akan bahas dalam dialog Fokus Terkini TVRI. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dan sudah hadir narasumber di Studio 4 TVRI maupun via daring dan juga ada yang perjalanan menuju Studio 4 TVRI. Kita akan sapa terlebih dahulu Pak Nasir Kongah, Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Pak Nasir, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Mas Ardianto. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, yang sedang dalam perjalanan saya akan sapa Mas Pras, Mas Justinus Prastowo, juru bicara Kementerian Keuangan. Mas Pras, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat, Mas Pras. Selamat malam, Pak Nasir. Ya, selamat malam, Mas baik, Pras. Sambil ditunggu kehadirannya di Studio 4 TVRI, Anda dalam perjalanan, semoga nggak kejebak macet ya Mas Pras ya, biar bisa bergabung berdiskusi malam hari ini. Baik, yang akan saya sapa juga Bu Yenti Ganasi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU. Bu Yenti, selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat Bu. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung via Zoom malam hari ini. Dan juga Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud, selamat malam, salam sehat Pak Saud. Ya, terima kasih Mas Ardianto, selamat malam. Baik. Indonesia, ya. Hidup merdeka. Merdeka, baik. Pak Saud, saya dipanggilnya Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan Bang Bonyamin Jaya, ya. Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Apakah sudah bergabung, Bang Bonyamin? Bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Salam sehat, Bang Bonyamin. Langsung dari Kalimantan ini sepertinya, Bang ya? Ya, dari Samarinda. Dari Samarinda. Dari duit supaya. Baik, terima kasih. Duit supaya bisa bayar pajak. Harus patut tuh pajak. Ini. Baik, pertama saya akan ke Mas Pras terlebih dahulu. Mas Pras, ini tentunya masyarakat saat ini menjadi sorotan terkait dengan angka 300 triliun rupiah. Sebelum saya akan bahas terkait dengan 69 PNS di Kementerian Keuangan dengan harta yang tak wajar begitu. Artinya sebetulnya bagaimana koordinasi antara Kementerian Keuangan bersama dengan PPATK tentunya terkait dengan transaksi janggal 300 triliun rupiah ini, Mas Pras? Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sebagaimana kemarin disampaikan Kepala PPATK dan juga Irjen Kemenkeu, kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK sudah berlangsung lama sejak PPATK berdiri, karena kami juga ikut menginisiasi Undang-Undang TPPU. Bahkan perwakilan Kemenkeu itu selalu ada dalam kepemimpinan di PPATK. Ya. Dan kami selalu bersinergi dalam dua stream setidaknya. Yang pertama tentang kaitan dengan TPPU terkait pidana asal di tugas dan fungsi kami, pidana perpajakan dan bea dan cukai, serta terkait individu para pegawai Kementerian Keuangan. Nah, yang kemarin disampaikan adalah dua hal. Pertama, terkait dengan individu pegawai Kementerian Keuangan dari 2007 sampai 2023 itu ada kurang lebih 266 surat. Baik permintaan kami 185 surat maupun dari PPATK 81 surat yang disampaikan pada kami. Itu juga sudah kami tindak lanjuti. Ada 16 pegawai kami limpahkan ke APH karena terindikasi korupsi dan telah dipidana. Lalu 352 pegawai juga sudah diberi hukuman disiplin. Dan ada sekitar 126 yang dilakukan audit investigasi. Ini semua sudah kami tindak lanjuti.
Nah, yang kedua tentu terkait dengan pidana asal, baik perpajakan maupun bea dan cukai. Ini yang kemarin dipertegas oleh Pak Ivan, bahwa yang disebut 300-an triliun itu bukan terkait korupsi atau pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang punya kewenangan menyidik pidana pajak dan pidana bea dan cukai. Ini terkonfirmasi karena betul selama ini kami juga bekerja sama dan beberapa case memang sedang dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, baik di bea cukai maupun di pajak. Demikian Mas Bayan. Oke, Mas Pras, artinya analisis awal dari data 300 triliun ini apakah sudah dilakukan oleh internal Kemenku, dalam hal ini Irjen begitu, karena memang pendapatnya berbeda begitu, pernyataannya berbeda ketika Pak Menko Polhukam menyatakan ini TPPU, tapi Irjen kemarin dengan Mas Pras dengan Pak Ivan dari PPATK menyatakan bahwasanya ini bukan TPPU, bukan korupsi, tapi melainkan tindak pidana kepabeanan dan juga perpajakan. Artinya apa analisis awal ataukah mungkin sudah dilakukan begitu Mas Pras? Ya, kalau analisis awal tentu sudah dilakukan. Dan seringkali kami sejak awal memang dengan PPATK mengembangkan bersama-sama, termasuk dengan APH. Dalam hal ini KPK misalnya. Jadi ini bukan hal yang baru dan ketika kemarin kami cocokkan, ternyata hampir semua dari yang disampaikan memang sudah kami terima dan sesuai dengan apa yang kami mintakan ke PPATK juga. Nah, kami tentu menghormati dan mengapresiasi dukungan Pak Menko Polhukam dalam hal ini. Perbedaan yang signifikan tidak ada. Pak Menko juga menyampaikan 300T itu sebagai data intelijen yang terkait dengan dugaan pencucian uang. Nah, PPATK memperjelas itu. Ini terkait pencucian uang yang kemungkinan nanti akan menjadi tuntutan penyerta ketika pidana asal, yaitu pajak dan bea cukai itu dilakukan penyidikan. Kira-kira begitu Mas Bayan. Berarti tindak pidana asalnya ini terkait dengan perpajakan, terkait dengan kepabeanan begitu ya, yang nanti bisa diruntut ke TPPU begitu ya, Mas Pras ya artinya ya? Betul, seperti itu kurang lebihnya. Baik, saya akan langsung ke Pak Nasir. Pak Nasir, artinya kemarin Pak Ivan menyatakan begitu bahwasanya memang tiga komponen. Apakah benar? Saya konfirmasi kembali terkait dengan tindak pidana kepabeanan dan juga perpajakan, lalu juga ada komponen lain dari para pegawai meskipun ini angkanya juga tidak terlalu besar begitu. Apakah benar seperti itu Pak Nasir? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Pras tadi itu udah clear, benar ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu disampaikan kepada penegak hukum. Undang-undang mengatur siapa saja penegak hukum itu ya. Ada polisi, jaksa, KPK, BNN, bea cukai dan pajak. Nah, ketika ada indikasi misalnya tindak pidana pencucian uang, maka di perpajakan ataupun di kepabean itu maka kita sampaikan kepada teman-teman penyidik di pajak dan bea cukai seperti itu. Nah, tadi benar Mas Pras ya, teman-teman di Kementerian Keuangan itu bekerja keras ya dan melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Banyak yang sudah ditindak kan. Dan untuk yang tindak pidana tentu kami sampaikan kepada penyidik. Beberapa kepada KPK ya, mungkin di zamannya Pak Saud juga ada ya. Kita lihat misalnya kasus Gayus, Bahasim, kemudian Dana dan yang terbaru itu kan memang disampaikan langsung kepada penegak hukum karena memang tindak pidana asalnya adalah suap ataupun korupsi seperti itu. Jadi kolaborasi kerjasama yang kita lakukan dengan Kemenku selama ini cukup bagus sekali ya. Bagaimana misalnya pertambahan pendapatan negara ya dalam beberapa tahun ini sekitar 7 triliun. Itu kan informasinya ada yang distimulasi diberikan oleh PPATK, ada juga informasi awal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PPATK. Misalnya terkait dengan wajib pajak, mereka kan mengisi kewajiban pajaknya itu kan secara mandiri gitu kan. Misalnya ya dia bayar 10 miliar, tapi kita lihat ini
bisnisnya itu jauh lebih besar. Seharusnya dia tidak bayar seperti itu. Lebih besar gitu kan. Nah, informasi itu kita sampaikan lalu teman-teman di pajak tidak lanjuti. Dan kemudian benar bahwa pembayaran pajak yang harusnya dibayarnya 10 miliar seharusnya 100 miliar. Seperti itu contoh ya. Contohnya ini, salah satu contohnya ya. Itu yang seperti itu gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana kerjasama yang kita bangun selama ini cukup baik. Kerjasama cukup baik Pak Nasir, tapi ini kan sudah belasan tahun, dari 2009 sampai dengan 2003 baru muncul data intelijen begitu, 300 triliun, ini kan angka fantastis artinya Pak Nasir. Ya kan dari angka-angka itu kan banyak yang udah terselesaikan. Iya. Iya kan? Nggak ada, artinya tidak ada perbedaan informasi. Yang tadi Mas Jaya sebutkan, kok ini begini. Iya. Enggak. Jadi cukup clear tadi ya, yang apa disampaikan oleh Pak Justinus tadi ya. Dan undang-undang memang jelas bahwa apa yang kami lakukan itu terkait dengan kepabean biaya pajak itu kami sampaikan kepada penyidik, di mana 2 penyidik di Dirjen itu di bawah Kementerian Keuangan. Seperti itu. Oke, saya akan minta tanggapan ke Pak Saud. Pak Saud masih bergabung bersama kita ya Pak Saud ya? Sebelum nanti saya akan ke Bu Yanti. Pak Saud, artinya ini Anda menilai terkait dengan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah ini seperti apa, mantan Wakil Ketua KPK, Pak Saud? Pak Saud? Ya, Pak Saud bisa mendengar suara kami? Iya, bisa. Silakan, jadi memang agak ini ya, jadi saya confused nih kalau dari sisi intelijen nih saya bingung nih. Di intelijen tuh ada laporan, kalau laporannya media, saya kan sorry to say, saya kan nggak baca laporannya PPATK, nggak baca laporannya ke Pak Mahfud. Yang saya baca itu kan laporannya itu media, laporan media itu tuh nilainya C3. Jadi kalau kita biasa ngomong A1 itu ya, nah C3 itu jauh gitu, sulit kita mempercayanya gitu ya. Paling nggak oke lah, saya ya, mungkin ada beberapa dibenarkan oleh media yang lain, saya naikin jadi C2 lah gitu. Saya kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak gitu ya. Yang maksud saya adalah mulai dari proses tanggal 8, Pak Mahfud bicara di Jogja itu sampai hari ini 15, berarti which is sudah hampir seminggu ya. Udah seminggu itu waktunya ya. Mulai dari statement pertama, statement kedua, statement ketiga, statement keempat, sampai terakhir statementnya Pak Ipan. Itu memang publik itu pasti bingung. Kecuali kalau orang baca koran terus ya biarin gitu. Tapi kalau saya yang menggambar itu, membuat semacam kayak aplikasi, kalau saya urut-urut konsekuensi jamnya bahkan ya. Pagi Pak Mahfud ngomong di Jogja, terus ngomong lagi, nggak lama kemudian baru ditanggepin besoknya sama Wakil Menteri Keuangan dan seterusnya. Saya jadi bingung juga sebenarnya. Jadi ini ada apa ya gitu ya. Jadi maksud saya gini, dari sisi substansi jelas ini menimbulkan tanda tanya. Karena disebutkan di situ di awal, statement awalnya itu adalah itu berpotensi TPPU kan begitu, kemudian di ujung terakhir tidak ada TPPU. Mungkin cara ngejelaskannya ke publik ini ya kayaknya nih pemerintah sekarang ini memang perlu diedukasi juga ya aparaturnya ya. Bagaimana mereka mengedukasi dari hal-hal yang sifatnya mulai dari statement pertama yang Pak Mahfud bilang, saya tadi dapat laporan 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, itu kan pernyataan tanggal berapa itu? Tanggal 8 gitu ya. Jadi dan seterusnya, pertanyaan seterusnya, terus sampai terakhir ditutup gitu. Terus ke publik nanya, ini mau dipegang nih siapa ya sekarang ini kalau omongan kayak begini nih. Ternyata disebutkan tidak ada pencucian uang dan tidak ada. Dan kemudian itu katanya bukan pegawai kementerian gitu. Jadi mungkin saya pikir ya rada panik ya pemerintahan sekarang ini ya mau memberantas korupsi ini. Jadi bingung itu berkoordinasi juga enggak gitu ya. Jadi saya khawatir nih kalau kayak begini caranya orang jadi skeptik. Padahal kalau kita sudah mau bicara artinya ini adalah bahwa kalau kita bicara TPPU ya, itu kompetensinya PPATK, ya Anda nggak boleh bilang nggak ada kaitannya dengan TPPU, itu kompetensi Anda gitu. Kan dia bilang nggak ada TPPU-nya atau apanya. Kamu di TPPU, itu tugas Anda TPPU, kok kamu bilang nggak ada. Mbak Yanti pada bingung gitu. Jadi maksud saya adalah,
kayaknya perlu diklarifikasi deh nih, Mas Pras kalau denger ya sampaikan ke Ibu Menteri, udah bentuk tim aja, Bu Yanti jadi leading timnya situ. Harus ada tim khusus begitu ya? Harus ada tim khusus ya Pak Saud ya artinya? Jangan diajak masuk, biar saya gendang-gendang dari luar aja. Oke, berarti tadi usulan dari Pak Saud harus ada tim khusus begitu untuk mengusut ini semua. Nanti saya akan tanyakan Bu Yanti dan juga klarifikasi dari Mas Pras langsung seperti apa. Tapi kita akan jeda dulu Pak Nasir, usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.